semua dari kita pengennya masakan yang segar. Nah, ternyata kondisi ini tanpa tambahan sesuatu, semua ada di dalamnya dan bisa dimakan dalam porsi yang pas, sehingga sungguh mengundang selera. Itu dari sisi apa yang saya pernah lakukan, pernah saya rasakan ya dari makanan masakanku, makanku ini. Kalau kuliner Indonesia yang bisa di branding ke luar negeri, makanku cukup memenuhi syarat ya. Saya kira sangat memenuhi syarat ya, dari sisi hygiene sangat memenuhi, dari sisi taste-nya juga memenuhi, berikutnya dari sisi packaging-nya juga memenuhi standar semuanya ya. Dan ini menurut saya ya salah satu alternatif yang sangat memungkinkan untuk memberikan spot kepada para apa itu para haji ya, para Sama haji. jamaah ya, jamaah umroh dan haji yang saya juga pernah merasakan itu dalam kondisi di sana yang agak lama, perlu makanan-makanan Indonesia yang sesuai dengan selera kita. Karena apa? Karena kita memerlukan energi yang cukup di sana untuk beribadah. Sehingga kalau kekurangan gizi pasti akan tidak optimum. Nah, makan ini adalah sesuatu yang solutif ya, bagi para jemaah. Gitu kira-kira. Juga kondisi karena ada alat pemanas otomatis itu jemaah haji tidak kesulitan untuk cari kompor atau Iya, tidak perlu listrik, ya. cari kompor, tidak perlu ribet, dan ini tidak memiliki asap yang berlebihan. Bahkan ini daerah operasi pun juga sangat bagus ya bagi kita ya. Saya lihat bahwa ini untuk kebutuhan prajurit daerah operasi cukup memadai karena tidak perlu api, tidak perlu sesuatu ya. Sangat-sangat membantu. Rasa apa Pak yang susah disukai jenengan? Enak tenang tuh ya rasanya. Karena sangat selera gitu ya. Sangat sesuai dengan selera kita. Ya. Ada rendang, ada gudeg. Ya, variatif. Variatif. Variasinya sangat banyak ya. Itu Benar. Iya, terima Ya. kasih Pak Indra. Level jadi sendiri kan sempat tidak ini dari pihak pemerintah Bandung menanggapi hal ini secara dan tidak serentak lagi, tidak menyatakan tidak serentak lagi. ya, saya pikir ini sebuah kebijakan yang sangat bijaksana ya. Satu sisi bahwa masyarakat pengen suasana yang lebih lebih ringan ya, tetapi tidak boleh melupakan prosedur atau protokol kesehatan. Ya, gitu. Jadi pilihan-pilihan ini adalah sebuah pilihan yang didiskusikan sangat panjang di sidang kabinet ya. Sehingga ini menurut saya masyarakat harus mensikapinya juga bijaksana. Bagaimana mensikapi yang bijaksana? Ikuti apa-apa yang telah ditentukan oleh pemerintah. Di antaranya berkumpul tidak lebih dari 50 orang, berikutnya masuk dalam sebuah kerumunan yang seperti di mall harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, berikutnya naik pesawat harus menggunakan PCR atau yang lebih ringan lagi swab antigen, ya. Beberapa hal yang lain ya, supaya betul-betul situasi ini sama-sama menjaga agar yang sudah bagus ini tetap terjaga. Ingat bahwa kita pernah menghadapi kondisi yang tidak baik, PPKM darurat, dan itu menurut kita semuanya, bukan menurut saya, adalah sesuatu yang tidak nyaman bagi siapapun. Jangan sampai kita masuk ke kondisi itu. Pak, kalau antisipasi dengan varian baru Omicron ini sendiri seperti apa Pak? Ya, itu juga sudah dibicarakan di sidang kabinet. Ya. Pemerintah mengikuti terus perkembangan Omicron di negara-negara lain. Ya. Di Afrika, di Eropa, dan beberapa negara lain diikuti terus dari waktu ke waktu. Agar apa? Kita bisa adjustment dengan kebijakan yang akan diambil ke depannya. Intinya bahwa kita sudah memitigasi situasi itu dengan sebaik-baiknya dan
mencari menyiapkan rencana kontingensi yang terencana dengan baik. Sudah masuk ke Indonesia belum Pak untuk Omikron ini Pak? Kalau menurut dari Kementerian Kesehatan kemarin belum ya, tapi ada juga sebagian yang memandang bahwa ada yang pernah melihat itu 2 minggu yang lalu, tapi intinya bahwa sampai dengan saat ini belum masuk ya, tetapi kita sudah menyiapkan dengan baik. Menanggapi euforia di Nataru nanti gimana Pak? Mengingat kan PPKM juga Ya, saya pikir tidak perlu euforia ya, karena ada ketentuan-ketentuan yang membatasinya. Ketentuan yang membatasi itu tadi itu tidak boleh olahraga yang ada penontonnya di antara itu. Jadi nanti nggak ada lagi kerumunan massa dalam jumlah besar yang tidak terkendali seperti itu. Nah, semuanya harus tertata dengan baik. Nggak boleh euforia. Untuk itu sekali lagi kebijakan yang bijaksana ini supaya masyarakat juga bijaksana mensikapi itu. Ya, Demikian wawancara Liberty dengan Ketua Umum HKTI Jenderal Dr. Haji Muldoko.